tulis pada mengumpulkan gitu kan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang diawali oleh saya sendiri, perkenalkan nama saya Nekade Anissa Santri, NPM 22401. Dan sebelah kanan saya, perkenalkan nama saya Rio Prilita Jayani, NPM 24241. Perkenalkan nama saya Guru Abdul Ala, NPM 22556. Perkenalkan nama saya Anissa Santri, NPM 22408. Nama saya Nabi Muhammad dari NPM 22454. Baik, di kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang faktor-faktor pendidikan, di mana kami telah membagi menjadi 3 submateri. Yang pertama adalah pengertian pendidikan, faktor-faktor pendidikan, dan hubungan timbal balik antar faktor pendidikan. Pengertian pendidikan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pendidikan adalah suatu cara untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dan dapat membuat seorang menjadi warga negara yang baik dengan tujuan untuk mengembangkan atau mengubah kognisi, afeksi, dan tonasi seseorang. Nah, ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala daya upaya untuk menunjukkan filosofi, pikiran, serta jasmani agar dapat menjatuhkan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dan alam serta masyarakat. Adapun yang kedua ada menurut Bojonegoro, mendidik adalah memberi tuntunan kepada manusia yang belum dewasa untuk mengembangkan dan untuk menambah pertumbuhan kembangnya. Yang kedua menurut Lancel, mendidik adalah membimbing anak yang belum dewasa untuk tumbuh menjadi lebih baik. Selain itu terdapat arti luas dan arti sempit pendidikan. Arti luas pendidikan yaitu pendidikan adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman. Segala situasi kehidupan, titik pendidikan berlangsung secara jelas, teliti, dan bentuk tingkat lingkungan hidup yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada di diri individu tersebut. Nah, ada arti sempit pendidikan itu. Arti sempit pendidikan menurut Suhartono 2019 dalam arti sempit dengan materi terorganisasi dilaksanakan secara terjadwal dalam sistem pengawasannya. Dari materi pengertian pendidikan itu dapat disimpulkan pendidikan merupakan suatu sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang berguna bagi umat manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik di kehidupan dewasanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya melanjutkan presentasi dari teman saya itu bakal tujuan pendidikan. Tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan pendidikan. Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya dan juga menetapkan tujuan yang hendak dicapainya, baik yang diluncurkan pada secara abstrak maupun pada tuntutan-tuntutan yang dibentuk secara khusus, memudahkan pencapaian yang lebih tinggi. Karena pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia ke arah cita-cita tertentu, cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai diharuskan dinyatakan secara jelas sehingga semua pelaksanaan dan sasaran pendidikan memahami atau mengetahui proses kegiatan pendidikan. Dan yang kedua, faktor pendidikan menurut Quadrati. Faktor pendidikan menurut
tuanya yaitu guru. Jadi pendidik yang bersifat berarti yaitu orang tua yang wajib memberikan didikan pertama kali kepada anaknya. Selain asuhan dan kasih sayang dan perhatian, karena anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya terutama ibunya dalam keadaan yang tidak berdaya, maka dengan pertolongan dan layanan orang tuanya, anak itu dapat berkembang dengan dewasa. Hubungan orang tua dengan anaknya tergolong dalam dua unsur, yaitu unsur edukatif mengandung dua unsur. Yang pertama, unsur kasih sayang pendidik terhadap anaknya. Yang kedua, unsur kesadaran dan tanggung jawab dari pendidik untuk menentukan perkembangan anaknya. Selanjutnya akan menjelaskan teman saya. Faktor anak didik, yaitu secara umum anak didik adalah setiap orang yang menerima pendapat dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, belum memiliki pribadi dewasa sehingga masih yang kedua, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Yang ketiga, sebagai manusia memiliki sifat-sifat dasar yang sedang ia kembangkan secara bertahap. Selanjutnya yaitu faktor alat dan media pembelajaran adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk mencapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu atau yang diinginkan. Adapun macam-macam alat pendidikan dari segi wujudnya, alat pendidikan itu berupa satu, perbuatan pendidik seperti nasihat, teladan, larangan, perintah, ujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Adapun alat bantu seperti meja, kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur, buku, peta, dan sebagainya. Meninjau dari sudut pandang ada tiga, yaitu satu, pengaruh tindakan terhadap tingkah laku anak didik, dua, akibat tindakan terhadap perasaan anak didik, yang ketiga, bersifat melindungi anak didik. Dalam hal penggunaan alat pendidikan, apa yang sangat penting diperhatikan adalah pribadi orang yang menggunakannya. Oleh karena itu, dalam memilih alat pendidikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, orang yang menggunakan alat. Yang ketiga, untuk siapa alat itu digunakan. Dan selanjutnya, faktor isi atau materi pendidikan. Yang termasuk dalam arti atau materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidik yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, ada syarat utama dalam pemilihan materi pendidikan, yaitu A. Materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. B. Materi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan meliputi yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama ada lingkungan keluarga, merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat moderasi. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua ada faktor sekolah, yaitu membantu orang tua mengajarkan kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik, dan juga sekolah melatih anak memperoleh percakapan seperti membaca, menulis, menghitung, menggambar, serta ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan anak. Yang kedua ada faktor metode. Faktor metode adalah cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan suatu pendidikan kepada anak didiknya. Maka seorang pendidik harus mengetahui metode apa yang cocok untuk diajarkan agar anak didik tidak cepat bosan. Adapun metode yang bisa dipakai oleh para pendidik adalah yaitu yang pertama, metode ceramah adalah metode yang memberikan penjelasan sebuah materi kepada pendidik dengan menggunakan bahasa lisan. Yang kedua ada metode diskusi, yaitu di mana anak didik diberikan materi
materi oleh pendidik untuk dipresentasikan, kemudian hasilnya akan didiskusikan dengan teman sekelasnya. Yang ketiga, metode tanya jawab. Jadi peserta didik bertanya dengan persoalan atau materi yang belum dipahami dan pendidik menjawab atau menjelaskan ke anak didik materi yang belum dipahami. Dan yang terakhir ada metode pemberian tugas, yaitu pemberian tugas untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam proses perkembangannya. Akhirnya akan dilakukan dengan kelasnya. Di sini saya akan memaparkan lanjutan materi dari saya. Hubungan timbal balik antara faktor pendidikan. Hubungan timbal balik antara faktor pendidikan adalah sebagai keterkaitan yang saling menguntungkan antara faktor pendidikan dalam melakukan suatu sistem yang mendukung agar harus ada faktor-faktor yang melakukan ataupun yang mendukung agar sistem tersebut berjalan. Maka faktor tersebut berkaitan satu sama lain. Hubungan timbal balik antara faktor dan faktor dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Semua faktor pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling berkaitan dengan sesama lain. 2. Ikatan antara pendidikan dan peserta didik adalah penentu dalam sebuah sistem pendidikan. Jika salah satu tidak ada, maka sistem tersebut tidak akan jalan. Dan dari materi yang saya paparkan, saya kembalikan yang moderator. Baik, dari materi yang kami paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang berguna bagi umat manusia agar menjadi pribadi yang terdidik dan berguna bagi kehidupan